Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Loh, kok suaranya doang ya? Tara, Komran dari sini. Hey, welcome back with Victorious Kids. Selamat hari Minggu adik-adik. Yuk kita siapkan hati kita memulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh masuk di bulan Desember di minggu pertama. Biarlah Tuhan, walaupun secara online tapi kami mau memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami Bapak. Biarlah Tuhan Kau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dan semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, bye-bye. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids. Apa kabar? Pasti apa Cidiana? Baik-baik saja dan luar Biasa. biasa. Pakai yes ya. Yes, yes, yes. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang hari ini bersuka cita? Saya Ci. Iya, kita semua harus bersuka cita. Kita panggil dulu deh Cidiana. Victorious Kids, peace and joy. Ya, belum sikat gigi, senyumnya nggak kelihatan. Kita ulang. Victorious Kids, peace and joy. Ayo semuanya kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kalau mau kasih tos kanan kirinya, Ya. boleh juga. Yuk kita mau tepuk tangan. Kita menyambut kelahirannya Tuhan Yesus. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam, salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Apa? Salam salam, salam salam. Lagi ya. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam lagi, salam lagi, salam salam. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, kita merasakan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Yuk, kita mau sambut dengan sukacita, dengan bersemangat. Kita nyanyikan. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him bloom. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian
heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature. One more time. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang paling meriah. Yes. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita bersama-sama. Kita bersyukur. Kita bisa melewati hari-hari kita dengan sangat baik. Tidak terasa, ini sudah bulan yang terakhir di tahun 2020. Banyak hal tidak terduga terjadi di tahun ini. Tapi kita bersyukur setiap kita masih ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Apakah adik-adik bisa bayangkan jika Tuhan Yesus tidak pernah lahir? Jika Tuhan Yesus tidak pernah ada? Jika Tuhan Yesus tidak pernah hadir? Apa jadinya hidup kita? Oleh karena itu, mari kita mau bersungguh-sungguh. Kita mau mensyukuri keberadaan Tuhan. Kita mau berikan pujian yang terbaik. Kita mau menyanyikan lagu yang terbaik untuk Dia. Terima kasih Tuhan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang
pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau, kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi Cici Herliati yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh tinggal dan hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Ya, adik-adik, jangan lupa kalau mau pipis, boleh nggak Cidiana? Boleh banget Cici. Kalau mau minum, boleh. boleh. Tapi jangan lupa untuk di apa? Di pause dulu. Nah, jangan sampai kelewatan. Setelah itu baru duduk manis di play kembali. Jangan lupa untuk menyiapkan apa juga? Alat Alkitab. tulis. Iya, alat tulis, Alkitabnya. Alkitab sama notes-nya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Victorious Kid, ketemu lagi sama Ciher. Udah masuk bulan Desember, semangat Ciher, semangat sekali. Siapa yang semangat seperti Ciher di bulan Desember ini? Bentar lagi Natal, rasanya gimana gitu ya. Bentar lagi kita merayakan Natal, walaupun di masa-masa pandemi tapi tetap kita semangat untuk merayakan hari Natal. Masuk di bulan Desember, kita masuk di tema yang baru. Dan tema besar bulan Desember adalah Immanuel. Apa? Immanuel. Ya. Tema besar bulan Desember Immanuel, dan minggu pertama ini kita masuk dengan subtema hati seorang hamba. Subtema kita adalah hati seorang hamba. Hamba tuh apa sih? Arti hamba menurut KBBI. Apa ya KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di KBBI arti dari hamba adalah abdi atau budak belian. Pada zaman Alkitab seorang budak dapat dibeli dan dapat dijual sebagai barang dagangan. Barang dagangannya manusia. Zaman Alkitab seorang budak dijual, dibeli. Kalau udah bosan bisa dijual. Tapi ada juga yang berminat untuk membeli seorang budak. Seorang budak tidak memiliki hak sama sekali atas dirinya. Seorang budak tidak ada kepentingan untuk diri sendiri. Seorang budak ada di dalam kendali tuannya dan bisa diperlakukan sesuka hati oleh tuannya. Kalau tuannya mau pukul seorang budak, maka budaknya itu bisa dipukul sesuka hati tuannya. Sampai berdarah-berdarah juga boleh. Dan seorang budak nggak bisa teriak minta tolong. Seorang budak pada saat dipukul sampai berdarah-berdarah, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah dipukul berdarah nggak diobatin, dia nggak bisa teriak. Nggak bisa dibawa ke dokter, juga dia tidak bisa teriak. Karena budak tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Seorang budak nggak bisa bilang tidak. Kalau disuruh tuannya suruh nyemplung ke sumur, seorang budak harus nyemplung ke sumur. Kalau seorang budak suruh tangannya masukin ke api, dia harus menurut tangannya masukin ke api. Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia seperti seorang tawanan.
Kalau dia membangkang, kalau dia melawan, maka tuannya bisa memukul dia. Seperti di dalam Lukas 12 ayat yang ke-47, di situ dijelaskan, adapun hamba yang tahu kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Itu dijelaskan di dalam Alkitab. Makanya seorang budak itu seperti seorang tawanan. Terus apa kaitannya dengan hati seorang hamba? Kenapa kita harus memiliki hati seorang hamba? Menurut firman Tuhan, menurut firman Tuhan dan dalam Ciher artikan kira-kira menurut Tuhan ini ciri-ciri seorang hamba seperti ini. Hamba itu tidak egois. Yang pertama, seorang hamba tidak egois. Yang kedua, hamba itu tidak sombong, dia rendah hati. Yang ketiga, hamba itu tidak suka menuntut atau meminta persamaan hak karena dia tidak memiliki hak. Dan yang keempat, seorang hamba adalah seorang apa adanya. Dia nggak bisa dandan yang cantik, dia nggak bisa jalan-jalan ke mall pakai baju yang bagus, nggak bisa. Tapi semua dia apa adanya. Karena dia adalah seperti seorang tawanan. Yang dimaksud dengan memiliki sikap hati seorang hamba adalah, ya, karena kita masuk ke tema hati seorang hamba, yang dimaksud dengan memiliki sikap hati seorang hamba adalah yang pertama. Yang pertama adalah pribadi yang melayani. Artinya kita mau melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan melalui melayani sesama, melalui melayani di dalam keluarga. Sikap hati seorang hamba adalah pribadi yang melayani. Sebagaimana tertera di dalam Lukas 22 ayat yang ke-26. Lukas 22 ayat 26, tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Jangan bangga menjadi seorang pemimpin, karena firman Tuhan bilang seorang pemimpin itu harus menjadi seorang pelayan yang melayani orang lain. Yang kedua yang dimaksud dengan memiliki sikap hati seorang hamba adalah pribadi yang taat. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 bilang begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Memiliki hati seorang hamba adalah memiliki pribadi yang taat. Seperti firman Tuhan bilang, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan untuk bisa saling mengasihi saudara kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi sesama kita, itu harus kita jalankan. Karena yang dimaksud dengan hati seorang hamba adalah pribadi yang taat. Yang ketiga, yang dimaksud dengan memiliki sikap hati seorang hamba adalah yang ketiga, pribadi yang siap membantu. Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Tuhan memiliki hati yang berbelas kasihan. Jadi pada saat melihat seorang wanita, seorang janda, Tuhan berbelas kasihan, tergerak hatinya. Dan dia berkata, jangan menangis. Memiliki hati seorang hamba, yang pertama pribadi yang melayani, yang kedua pribadi yang taat, yang ketiga pribadi yang siap membantu. Itulah dimaksud dengan hati seorang hamba, memiliki sikap hati seorang hamba. Dan kualitas hati hamba, Ciher ada mencatat 7 kualitas hati hamba. Yang pertama hati hamba yang rela.
Yang kedua, hati hamba mengejar hal yang excellent, mengejar hal yang bagus, yang sempurna, yang baik. Yang ketiga, hati hamba cepat bereaksi. Yang keempat, hati hamba menyadari pelayanan tidak mudah. Yang kelima, hati hamba penuh hormat. Yang keenam, hati hamba mau bekerja. Dan yang ketujuh, hati hamba penuh perhatian. Ya. Kita mau belajar dalam firman kali ini, kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Maria, seorang ibu Yesus. Sikap Maria menunjukkan bahwa Maria itu seorang hamba. Sikap Maria yang rela, yang menerima firman Tuhan dan mau menerima tanpa dia menolak. Ya, kita bisa belajar dari sikap Maria yang menunjukkan kerinduan serta memahami kehendak Allah. Yang pertama, sikap Maria menunjukkan kerinduan dan memahami kehendak Allah adalah yang pertama menanyakan kembali arti pemberitaan yang disampaikan oleh malaikat. Apa sih Maria menerima apa? Maria menerima pesan apa dari malaikat Tuhan? Nah, kita mau lihat, kita mau baca firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-38. Ya. Sebelum kita belajar lebih dalam mengenai sikap Maria yang menunjukkan bahwa Maria itu memahami dirinya adalah hamba Tuhan, memiliki hati seorang hamba, kita baca terlebih dahulu di dalam Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-38. Firman Tuhan bilang begini, perikopnya berjudul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kembali kepada sikap Maria yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah Maria tidak langsung menolak begitu menerima pemberitaan dari malaikat bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Padahal Maria belum menikah. Padahal Maria itu tidak punya pacar, tapi dia langsung bertunangan.
Bagaimana mungkin seorang wanita, seorang perempuan yang masih perawan, belum bersuami, belum menikah, tetapi harus mengandung seorang anak. Pada zaman Maria masih hidup, pada zaman Alkitab di masa yang lalu, seorang perempuan yang belum menikah, kalau dia sudah mengandung, maka dia harus dihukum mati. Maria tidak menolak, walaupun kalau dia berpikir, aduh belum menikah, tapi aku harus mengandung. Entar kalau harus dihukum mati gimana ya? Entar kalau aku dilemparin batu sampai mati karena mengandung belum menikah gimana ya? Tetapi Maria nggak seperti itu. Maria menanyakan kembali kepada malaikat Gabriel, apa arti dari firman yang disampaikan kepada Maria, dan dia tidak langsung menolak. Ya, kenapa? Karena Maria memahami kehendak Tuhan dan menyadari bahwa Maria adalah seorang hamba. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari seorang Maria, Maria menyadari bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maria berpikir, belum menikah, nggak punya suami, tapi harus mengandung seorang anak laki-laki. Terus gimana caranya? Tapi Maria menerima firman Tuhan dan menanyakan kembali arti firman yang disampaikan, dan Maria menyadari bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan Maria menerima firman, dan Maria bersedia untuk menerima firman yang disampaikan Tuhan kepada Maria. Yang ketiga sikap Maria yang menunjukkan bahwa Maria itu seorang hamba, memiliki hati hamba, adalah memang Maria menyatakan dirinya sebagai hamba. Kalau kita lihat kembali di dalam bacaan kita di dalam ayat yang ke-38, Lukas 1 ayat yang ke-38, Maria berkata demikian. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria memberi dirinya sebagai seorang hamba, dan dia menerima firman Tuhan dan bersedia melakukan firman Tuhan. Walaupun di luar sana mungkin Maria akan dicemooh, mungkin Maria akan kalau zaman sekarang banyak haters gitu ya, banyak orang yang nyinyir gitu, tapi Maria bersedia, Maria menanggung, dia berani menanggung resiko karena dia percaya kepada Tuhan. Dan Maria memiliki hati seorang hamba, dan Maria mau menyenangkan hati Tuhan. Ya. Allah memilih kita nggak sembarangan. Allah sudah menetapkan kita, Allah sudah memilih kita, dan tinggal bagaimana sikap kita. Apakah kita mau seperti Maria yang merespon firman Tuhan seperti seorang hamba? Dia menerima firman Tuhan walaupun dia harus menanggung resiko, tetapi dia berani menanggung resiko dan dia menyatakan bahwa diri dia adalah seorang hamba. Kita bisa belajar dari Maria, sikap Maria yang sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Maria adalah seorang pribadi yang melayani. Dan Maria adalah pribadi yang taat. Saat menerima firman Tuhan, dia taat. Dia mau melakukan firman Tuhan. Dan Maria bersedia untuk membantu. Ini firman Tuhan yang Ciar bisa sampaikan hari ini. Biarlah kita lewat firman kali ini kita belajar dari sikap Maria yang memiliki hati seorang hamba. Kita juga mau memiliki hati seorang hamba, hati yang rela untuk siap membantu, yang rela untuk taat melakukan firman Tuhan, yang rela untuk melayani. Baik itu melayani kepada Tuhan di dalam pelayanan ibadah ataupun dalam pelayanan
juga kepada manusia, kepada sesama, khususnya kepada keluarga kita. Pada saat orang tua kamu minta tolong, jangan menolak. Tolong dong beliin mama gula di warung, jangan pernah menolak karena hati seorang hamba adalah pribadi yang melayani. Bantu mama, tolong dong jagain dede kamu, jangan menolak. Ntar ama lagi tanggung nih, lagi main game, lagi asik. Jangan menolak, seperti Maria yang tidak menolak, tapi kita menjadi pribadi yang melayani. Tolong dong jagain dede, mama mau pipis sebentar, mama mau mandi, mama mau masak. Oke siap ma, dede saya jagain. Jadilah pribadi yang melayani, jadilah pribadi yang taat, jadilah pribadi yang siap membantu, dan milikilah hati seorang hamba. Kita udah dengar firman Tuhan? Kita mau tutup di dalam doa. Yuk bangkit berdiri dulu ya. Udah dari tadi duduk terus kan? Dari tadi duduk dengerin firman Tuhan yang Ciar sampaikan. Ayo sekarang semuanya berdiri. Ayo berdiri, kita mau tutup di dalam doa untuk firman Tuhan. Ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami belajar dari Maria yang menerima firman Tuhan dan mau menjalankan, melaksanakan firman Tuhan. Kami mau memiliki hati seorang hamba. Jadikan kami anak-anak-Mu, anak yang senantiasa memiliki pribadi yang setia, yang taat, yang melayani, dan kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh tinggal di dalam hati dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Iya, firman Tuhannya tadi keren banget ya Cidiana. Yes, memberkati banget Ci Sisi. Memberkati banget. Waduh, ayo adik-adik, sekarang kita mau bangkit berdiri lagi. Kita mau menaikkan pujian lagi. Ayo semangat. Hai mari berhibur dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan
adik-adik, kembali lagi kita pada pagi hari ini kita akan membuat kartu Natal ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kita juga mau mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman melalui kartu yang akan kita buat pada pagi hari ini. Adik-adik siapkan kertas yang berwarna oranye atau salem. Ya, kalau tidak ada warna putih juga boleh. Ya, ukurannya A4. Nanti digunting-gunting sih, yang HVS juga nggak apa-apa. Satu lagi kertas warna hijau. Kalau bisa jangan sama ya, warnanya harus berbeda. Kalau ini juga boleh warnanya tidak mesti hijau, boleh warna lain. Ya, tetapi warna yang ini dan warna yang ini tidak boleh sama, harus berbeda. Ya, pertama-tama kita akan membuat lingkaran dulu. Bahan-bahannya ini tadi kertas. Kemudian kita menggunakan lem. Ya, kita juga menggunakan gunting. Kita juga menggunakan spidol untuk menulisnya. Kita juga menggunakan tusuk gigi untuk mengambil lemnya. Oke? Nah, sekarang kita akan membuat lingkaran dengan jangka. Pasti adik-adik punya jangka. Ya, nanti ukurannya yang besar ini ukurannya 11,5 diameternya. Kalau yang kecil ini diameternya 9,5. Yang ini 8,5, yang ini 6,5, yang ini 5,5. Diameternya nanti difoto kok ya, nanti kita akan foto ini, nanti akan diberikan melalui WA grup ya supaya kelihatan ya. Oke, setelah itu kita akan gunting ini ya, jangan lupa ya, kita akan gunting lingkaran ini ya. Tante Micin contohkannya gunting yang rapi ya, kita gunting semuanya seperti ini. Setelah udah digunting jadinya seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah ini yang 5,5 diameternya. Lanjut setelah itu kita udah gunting lagi jadinya yang ini 6,5 cm. Terus yang 8,5 yang seperti ini. Terus lanjut lagi yang 9 seperti ini. Sudah jadi lingkarannya. Ada berapa tadi? 5 ya, ada 5 lingkarannya seperti ini. Nah kita akan kita lipat dulu ya, caranya seperti ini. Kita akan lipat seperti ini, dilipat 2, lipat 2 rata ya, tidak boleh miring-miring ya, rata, kita gosok seperti ini. Nah sudah, lalu kita lipat 2 lagi. Coba siapkan adik-adik, sudah siap belum? Nah kita akan buat seperti ini. Nah ya seperti ini. Ya tadi kan seperti ini nih, sudah dilipat 2. Sekarang lipat 2 lagi seperti ini. Kalau sudah, kita buka, di tengah-tengahnya ada garis, kita lipat miring seperti ini. Kita gosok lagi. Nah, satu lagi dilipat lagi ke dalam sini. Nah, jadi kita lipat lagi, kita gosok lagi. Nah, jadinya seperti ini tuh. Ya, dari lingkaran jadi setengah lingkar, jadi segitiga seperti ini. Nah, gampang apa susah ya adik-adik ya? Gampang ya, seperti ini. Nah, tadi kan ini yang besar. Sekarang kita buat lagi juga yang ukuran yang lebih kecilnya, sama seperti tadi ya. Kita lipat lagi seperti ini. Kita gosok ya, gosok. Tekan ya, ditekan. Dilipat 2 lagi seperti ini. Nah, dilipat 2 seperti ini.
Nah, setelah itu seperti tadi, dilipat seperti miring seperti ini yang di tengah-tengahnya ada garis. Sampai ke garis ya lipatnya ya, seperti ini. Nah, lipat lagi seperti ini. Nah, sudah jadi berapa tadi? 2 ya, 2. Nah tuh, udah jadi 2 ya. Tadi ini 1, ini 2. Ya, sama ya seperti ini tuh. Seperti ini lipatnya tuh ya. Ini yang 2. Tadi ada berapa lingkaran? 5. Sudah jadi 2. Sekarang kita bikin lagi seperti ini. Nah, nih sama ya seperti tadi, dilipat 2, ditekan atau digosok seperti ini, terus dilipat lagi, lipat lagi seperti ini, tuh jadi. Nah, digosok lagi, kita buka ada garis tengahnya, garis lagi seperti ini, terus satu lagi seperti ini. Nah, sudah jadi berapa? 3 ya, 3. Selanjutnya bikin lagi yang keempat, sama dilipat 2, kasih garis ditekuk, ditekan-tekan, lipat lagi seperti ini, ditekan lagi supaya mantep lipatannya. Nah, kalau dibuka sudah ada garis tengahnya, kita lipat lagi seperti ini. Ya, digosok. Ya, satu lagi seperti ini digosok atau ditekan. Nah, sudah jadi ya. Satu lagi yang terakhir, dilipat sama seperti tadi, dilipat 2. Iya, dilipat 2 lagi. Oke. Yang rata ya lipatnya ya, yang rapi, jangan miring-miring supaya bentuknya bagus. Nah, dibuka lagi, dilipat lagi seperti ini, dilipat lagi seperti ini. Nah, sudah jadi semuanya ya, sudah jadi 5. Nah, dari yang kecil, sedang, terus disusun ya. Yang ketiga lebih kecil lagi, lebih besar lagi, yang keempat lebih besar lagi, yang kelima lebih besar lagi. Caranya ujungnya kita kasih lem ya. Kita kasih lem di lingkaran yang kedua. Di lingkaran yang keduanya saja ya, yang pertamanya nggak usah dikasih lem dulu. Kita ambil lidinya, kita colek lemnya, kita tempelkan di sini ujungnya saja. Ujungnya saja seperti ini, lalu kita masukkan ini di dalam ya, di dalam yang kecil ini ya. Tuh ini kan ada bisa dibuka kan. Nah, kita masukkan pelan-pelan ke dalam ini seperti ini. Nah, jadi oke. Nah, selanjutnya juga yang lebih besar lagi sedikit. Tadi yang nomor 3. Nanti jangan lupa dinomorin ya. Nah, kasih lem lagi. Dikasih lem lagi ujungnya sedikit. Oke, kita masukkan lagi di sini lagi ya. Masukkan lagi di sini. Kasih lem sedikit saja. Nah, sudah jadi yang ke-3. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat, sekarang kita kasih lem lagi. Nah, seperti biasa di ujungnya saja, tidak usah banyak-banyak ya. Kita masukkan lagi di dalam yang ini, di baris keempat. Nah, baris keempat, oke. Seperti ini, di baris keempat. Oke, lanjutnya yang terakhir, yang kelima. Sama, kita kasih lagi lem di sini. Sedikit saja, tidak usah banyak-banyak ya. Nanti kebanyakan lem belecetan deh. Oke, masukkan ya ke dalam sini, masukkan. Nah, jadi ya, jadi apa ini anak-anak, adik-adik? Pohon Natal, tapi warnanya salem ya. Tahun 2020 warna pohon Natalnya salem, bukan hijau lagi ya. Oke.
Nah, selesai kan? Ini sudah selesai. Sekarang kita ambil kertas yang warna hijau. Ya, ini tinggalin dulu. Kita ambil kertas yang warna hijau, kita lipat 2. Nah, dilipat menjadi 2. Jeng jeng jeng, ditekan, ditekan biar rata. Lalu kita gunting. Ya, kita gunting ya. Digunting. Ayo, bisa pegang guntingnya hati-hati ya. Adik-adik yang masih kecil, kalau belum bisa gunting minta tolong mama bantuin. Ya, karena yang belum bisa menggunting minta mama bantuin. Yang sudah bisa menggunting, gunting yang rapi. Ya, kita gunting seperti ini. Oke. Yang rapi ya, sudah jadi 2. Tapi kita cuma mau pakai 1. Nah, setelah itu ini kita lipat 2. Nah, kita lipat seperti ini. Kita tekan lagi. Nah, seperti sudah jadi ya, seperti kartu kan? Nah, seperti kartu. Ya, tapi ini belum selesai. Kita bisa pakai, oh iya tadi lupa bilangin ada pita. Ya, kita boleh pakai pita untuk membuat ininya. Nih, ya. Nih, nanti seperti ini. Kita boleh pakai pita atau kita pakai kertas yang warnanya beda boleh. Misalnya ini udah hijau, adik-adik nggak punya pita, adik-adik bisa gunting kertas ini. Yang ini gunting setengah senti saja. Ya, guntingnya setengah senti seperti ini. Tuh. Nah, ini bisa ditempel di sini, ya. Tapi sekarang Tante Mechen mau pakai pita, ya. Tante Mechen mau pakai pita nih, pitanya dikasih lem, ya. Kita kasih lem pitanya, gampang kan? Nih, sedikit aja pelan-pelan, kasih lem pitanya, tuh kasih lem pitanya terus. Sampai ke bawah. Oke, cukup sini aja ya seukuran kertasnya. Lalu kita tempelkan di sini. Nih, tempel seperti ini. Nah, biar cakep. Tuh, supaya tidak polos. Oke. Nah, jadi kita gunting. Nah, sudah. Sama di sebelahnya pun demikian. Kita kasih lem lagi, ininya kasih lem, kita tempel lagi di sini, tempel lagi di sini, tuh seperti ini. Oke, kita gunting lagi. Nah, lanjutnya juga seperti itu. Kita kasih lem lagi pitanya di sini, kita tempel di sini. Jadinya seperti ini. Nah, jadi seperti ini, ya. Oke, oh nih. Nah, jadinya seperti ini. Tempel kiri, tempel kanan, tempel atas, tempel bawah, seperti ini. Sudah jadi seperti ini. Kalau Tante Mechen tadi pakai kertas, boleh juga ya yang tadi bilang pakai kertas. Kalau nggak ada pita, pakai kertas seperti ini. Atau kertas seperti ini nih, Tante Mechen juga bisa bikin lagi pakai kertas ini yang mengkilap, boleh. Ini terserah adik-adik atau anak-anak semua boleh ganti, boleh sesuka adik-adik ya. Supaya ada listnya, supaya kelihatan bagus. Boleh pakai kertas apa saja, yang penting beda dengan kertas dasarnya. Setelah itu, tadi kita sudah tempel ini kan. Nah, ini sudah ditempel ya tadi ya. Siapa yang belum selesai nempel ininya? Nah, ini udah ditempel, susunannya dari yang kecil, sedang, akhirnya besar. Ya, ukurannya dari yang besar, tuh tadi kan ada kan, sedang, kecil, yang paling kecil di atas. Oke, setelah itu kita kasih lem. Ini kita kasih lem, ya. Kita kasih lem supaya kita nempel lagi ya. Dibalik ya. Jangan jangan di tempat yang terbuka ya, tetapi yang rapat, yang rapat nih.
kita kasih lem. Jadi di belakangnya kasih lem ujungnya saja, ujungnya sama di bawahnya. Oke. Ya, setelah itu kita tempel deh di tempat yang ini. Nih, yang tadi ya, mana ini? Nah, ini deh, ini aja deh. Nih, kita tempel di sini. Nah, jadi kan seperti ini, masih kosong ya, masih kosong. Nah, supaya lebih cantik kartu Natalnya, kita kasih lem lagi. Tante Mechen punya mote-mote nih, mutiara. Kalau adik-adik punya stiker, boleh juga pakaiin stiker di ujung-ujung sininya nih, kasih stiker. Tuh, ceritanya hiasan pohon Natalnya di ujung-ujung sini, terserah. Adik-adik mau tempel di mana ya. Kalau Tante Mechen mau di ujung-ujungnya nih. Nah, ujung-ujung pohon ini nih. Nih, ya, di ujung-ujungnya nih. Tuh, di ujung sini, ujung sini. Kasih lem sedikit saja. Tuh. Nah. Ya, nih Tante Mechen mau tempel pakai ininya. Ya, kasih di sini, taruh di sini nih. Kelihatan nggak ya? Di ujung-ujungnya tuh. Nah, satu lagi. Nah, terus ya sampai ke bawah ya, setiap ujung-ujungnya saja. Adik-adik boleh pakai stiker juga boleh, nggak ada mutiaranya nggak apa-apa, pakai stiker boleh. Ya, yang menurut adik-adik bagus untuk dipajang di sini boleh. Nah, sudah kan? Terus sampai ke bawah sini jadinya seperti ini. Nah, tuh. Nih di ujung-ujungnya ya. Di ujung-ujungnya saja tuh. Jadi seperti ini. Supaya lebih cantik lagi, ditabur lagi mutiaranya di sini-sini nih. Nah, Tante Mechen kasih tabur mutiara lagi di sini-sininya. Ya, tinggal kasih lem titik-titik seperti tadi, langsung kasih mutiaranya atau stiker boleh. Ya. Nah, di dalamnya kan polos nih. Dalamnya polos. Nih, dalamnya polos nih. Tuh, belum ada apa-apa kan, kosong. Nah, Tante Mechen mau kasih kertas supaya cantik. Ya, kertas warna putih boleh. Atau berwarna seperti ini boleh ditempel di sininya nih ya, yang ini nih jadinya seperti ini ditempel. Nah, ditempel di sini ya, jadi seperti ini tempel seperti biasa ya. Ini dikasih lem, sininya dikasih lem, kasih lem, dikasih lem, dikasih lem, tempel di sini ya. Jadi nah, terus ini juga tempelan yang ini ya. Nih buat listnya ya, garis kecil ini buat list di sininya. Gampang apa susah? Adik-adik? Gampang ya? Nah jadi ya seperti ini. Nah setelah itu kita tulis deh. Tulis ininya nih. Nih, Merry Christmas. Ya pakai spidol, tadi kan tadi sudah siapin spidol. Tulis. Merry Christmas and Happy New Year. Ya, seperti ini. Tadi kita sudah pasang ininya. Nah, jadi kan seperti ini tuh. Merry Christmas and Happy New Year. Depannya seperti ini. Susah apa gampang? Gampang ya? Ini pohon cemaranya nih. Pohon Natalnya kasih hiasan ini. Adik-adik boleh pakai stiker ya. Ini boleh pakai stiker. Kalau nggak ada mote-mote mutiara ini boleh pakai stiker. Atau adik-adik mau bikin dari pita-pita, bikin pita-pita kecil juga bisa taruh di sini ya.
Seperti ini kartu Natalnya. Nanti jangan lupa kita kirim buat teman kita. Di sini tulis nih, untuk siapa? Tuh siapa? Buat teman kita kah? Siapa nih? Buat siapa? Misalnya buat, kalau Tante Machen bikin buat siapa ya? Buat Koko Billy. Iya, tulis Billy. Nah, di bawahnya dari siapa? Dari mama, dari Tante Machen ya. Mamanya bikin buat anaknya ya. Nah, seperti itu boleh ya. Sudah? Bisa adik-adik seperti ini? Jadi ya kartu Natalnya seperti ini. Adik-adik jangan lupa ya, difoto dan dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Semangat! Terus kerjakan supaya hasilnya lebih baik. Adik-adik pasti lebih kreatif. Hasilnya bisa lebih baik dari yang Tante Machen bikin. Amin? Amin. Dadah. Sampai jumpa. Puji Tuhan, kita sudah beribadah. Kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kini saatnya kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita siang hari ini. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat pimpinanmu sepanjang ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang harum yang di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan kehidupan kami selanjutnya. Engkau memberkati sekolah kami, memberkati orang tua kami, memberkati pekerja dan usaha orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita siapkan hati kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jadilah berkat, jadilah garam, jadilah terang dimanapun kalian berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you. See you next week. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.